Ada kendala nggak sejauh ini untuk adaptasi? Adaptasinya tuh susahnya kayak tadi sih buat ke toilet gitu-gitu kan harus diadaptasiin lagi. Ada satu hal yang saya soroti, tidak ada guiding block ya Pak ya? Betul. Jadi memang karena di sini peruntukannya untuk tunarungu sehingga aksesibilitasnya jauh berbeda seperti jalur pemandu atau guiding block atau juga handrail untuk trailing anak-anak tunanetra itu pun tidak ada di sini. Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini 200 sekolah rakyat berasrama. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Saudara, saya berada di Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat. Saya akan mengikuti secara langsung, saudara, kegiatan belajar mengajar dari murid Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran Bandung usai polemik terkait dengan renovasi salah satu gedung sekolah ini demi sekolah rakyat. Murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Nah, aku mau husnuzon aja ya. Kenapa mesti dari sekarang? Supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat udah langsung masuk ke kelas yang baru. Pemerintah inginnya instan, sehingga hasilnya bisa dilihat. Gitu. Dari titik situ, saya katakan itu justru jebakan kegagalannya di situ. Apa pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk meletakkan sekolah rakyat di bangunan yang sedang digunakan oleh SLBNA Pajajaran? Yang pertama, kita ingin memuliakan semuanya. Nah, tapi dalam rangka adanya sekolah rakyat ini, kita perlu melakukan renovasi. Apakah Menteri Sosial berani menjamin bahwa murid-murid kita tidak akan pernah tersingkirkan dari rumah? Saudara, sekolah rakyat adalah sebuah konsep sekolah dasar yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan kini, sekolah rakyat akan dihidupkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tetap sama, untuk memberikan pendidikan dasar dan keterampilan kepada anak-anak, khususnya bagi mereka yang terjebak dalam kelompok miskin hingga miskin ekstrim. Namun, benarkah sekolah rakyat mampu menjadi solusi persoalan pendidikan? Atau lagi-lagi ketergesa-gesaan pemerintah dalam membuat program kembali lahirkan konsekuensi alih-alih sebuah solusi? Inilah episode ke-27 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti langsung dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saudara, saya berada di Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat. Saya akan mengikuti secara langsung, saudara, kegiatan belajar mengajar dari murid Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran Bandung, Jawa Barat usai polemik terkait dengan renovasi salah satu gedung sekolah ini untuk kemudian digunakan nantinya demi sekolah rakyat. Ini adalah suatu investasi di anak-anak kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil 1 dan desil 2. Sebagai ikhtiar untuk memeratakan pendidikan, Presiden Prabowo Subianto gagas sekolah rakyat bagi siswa kurang mampu. Dirancang berbasis asrama, siswa tak hanya mendapat pendidikan, namun juga asupan gizi selama masa belajar. Sejatinya konsep sekolah rakyat bukanlah hal baru. Pada tahun 1892, sekolah rakyat pertama kali didirikan oleh para pejuang Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Langkah ini menjadi pelopor pendidikan gratis bagi rakyat pribumi guna mencerdaskan bangsa di tengah tekanan penjajahan. Kini, Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali konsep sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan fokus pembangunan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemerintah menyusun asumsi anggaran sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 dengan total angka sebesar 2,3 triliun rupiah. Meliputi biaya pendidikan per siswa, biaya bagi guru dan tenaga pendidik, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan kurikulum, operasional sekolah, hingga biaya dukungan sekolah.
Pendaftaran peserta didik sekolah rakyat dibuka selama April 2025. Selama bulan Mei dilaksanakan proses seleksi administratif data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, tes kesehatan, kunjungan rumah dan wawancara orang tua siswa, serta penetapan calon peserta didik. Lalu pada akhir Mei hingga awal Juni 2025, siswa harus melakukan registrasi ulang. Sekolah rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru 2025-2026. Sementara itu target pembangunan sekolah rakyat sebanyak 200 sekolah terdiri dari 100 sekolah dibiayai APBN dan 100 sekolah melalui partisipasi swasta. Setiap sekolah nantinya dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa. Antusiasme masyarakat terhadap sekolah rakyat pun terbilang cukup tinggi, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dengan total 10.000 pendaftar. Tolong Pak, jangan hancurkan masa depan kami. Kita udah nyaman belajar di sini, Pak. Namun sayangnya program ini juga menimbulkan polemik. Di Bandung, Jawa Barat, renovasi gedung yang akan dijadikan sekolah rakyat membuat siswa sekolah luar biasa negeri A Pajajaran harus dipindah di tengah masa ujian. Di sisi lain, sekolah rakyat jadi harapan bagi anak-anak seperti Naila. Berkat program ini, Naila bisa melanjutkan sekolah meski orang tuanya hanya bekerja sebagai juru parkir dan serabutan. Program ini memberi peluang nyata anak-anak kurang mampu meraih masa depannya lebih baik. Waktu itu saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya lagi, tapi sekarang saya bisa melanjutkan sekolah rakyat. Cita-citaku jadi guru agar bisa mengajari anak-anak yang tidak mampu. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 66,2% responden setuju dan 28,2% sangat setuju mendukung program sekolah rakyat. 94,4% masyarakat mendukung program sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi harapan bagi anak keluarga miskin menggapai masa depannya. Negara harus serius menjalankan program ini demi memastikan sekolah rakyat menjadi solusi pemerataan pendidikan. Gambar yang Anda lihat tadi adalah sejumlah murid dari SLBN A Pajajaran yang kemudian sudah naik bis untuk kemudian nanti direlokasi ataupun berpindah ke SLBN Cicendo karena renovasi yang tengah dilakukan untuk kemudian menyiapkan program sekolah rakyat. Saya akan coba mengikuti saudara secara langsung bagaimana kemudian proses mobilitas dari anak-anak menuju SLBN Cicendo. Saya baru tiba saudara di SLBN Cicendo, memang tidak jauh jaraknya dari SLBN A Pajajaran, cuma tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi para murid yang kemudian harus direlokasi dan juga dimobilisasi karena renovasi yang tengah dilakukan untuk sekolah rakyat. Saya akan tunjukkan saudara, sejumlah murid baru saja tiba, tapi tentu harus mendapatkan pendampingan karena ini adalah lingkungan baru dan SLBN A, murid-muridnya adalah murid-murid disabilitas yang kemudian membutuhkan bantuan. Saudara, saya sudah bersama dengan guru orientasi yang kemudian nanti akan melakukan pendampingan. Saya sudah bersama dengan Pak Fahmi. Pak Fahmi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya ingin konfirmasi dulu, Pak. Tadi kan menarik ya, Pak, ya. Ternyata beberapa murid dan juga guru ada yang dalam tanda kutip direlokasi atau dipindahkan ke SLBN Cicendo. Sementara sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, kita direlokasi dulu sementara di SLBN Cicendo. Tetapi memang kaitan dengan mobilitasnya ini yang agak kita PR ya. Begitu kita harus adaptasi. Kita juga tidak menyalahkan dalam hal ini SLBN Cicendo karena memang SLBN Cicendo diperuntukkan untuk anak-anak yang tunarungu. Artinya orientasi ini penting dilakukan karena fasilitas yang ada di SLBN Cicendo ini berbeda dengan SLBN A Pajajaran. Betul. Karena peruntukannya juga berbeda. Betul. Kebutuhan aksesibilitasnya sangat berbeda. Jumlah murid ini berapa, Pak, yang direlokasi setiap harinya? Kalau semua hadir itu sekitar 18 orang. 18 orang. Ya. Dari kelas? Kelas sementara ini kelas 10 dan 11 SMA LB. Oke. Sekarang sudah mau masuk, Pak? Iya, kita akan masuk ke dalam. Siap, silakan. Saya izin ikut ya, Pak, ya? Siap, Pak. Baik. Silakan.
Saudara, ini adalah guiding block yang memang sangat dibutuhkan oleh murid dan guru tunanetra dari SLBN Pajajaran. Tapi memang karena SLBN B Cicendo ini adalah peruntukannya untuk tunarungu, sehingga dapat Anda lihat untuk guiding block ini terputus hanya di bagian depan pada saat masuk sekolah, sementara untuk bagian dalam tidak ada sama sekali. Kami kita sekarang sudah berada di dalam SLBN Cicendo. Tadi saya sempat mengikuti Pak, murid-murid dan juga guru-guru yang masuk ke dalam, dan ada satu hal yang saya soroti. Tidak ada guiding block ya Pak ya, ataupun jalur pemandu yang harusnya ada untuk para murid-murid kita dengan kekhususan penglihatan. Betul. Jadi memang karena di sini peruntukannya untuk spesialisasi B untuk tunarungu atau teman-teman tuli, sehingga aksesibilitasnya jauh berbeda kebutuhannya, seperti jalur pemandu atau guiding block atau juga handrail untuk trailing anak-anak tunanetra itu pun tidak ada di sini. Karena itu, jadi anak-anak kita juga guru-guru yang khususnya yang guru-guru tunanetra sangat berusaha untuk beradaptasi gitu ya di lingkungan baru ini yang memang dari segi aksesibilitas ini jauh dari kata aksesibel untuk teman-teman tunanetra begitu. Selanjutnya akan ada orientasi Pak? Betul. Di awal kita sudah orientasi ke toilet. Terus hari kedua kita sudah orientasi ke focal point, ke pintu utama. Hari ini kita akan orientasi ke musola masjid. Ini titik-titik yang memang krusial ya, yang seringkali kita perlukan gitu. Ikuti sumber suara Pak Fahmi di sini. Atala gunakan tongkatnya. Silahkan pakai teknik slide-nya. Awas, perlahan aja Atala, nggak usah buru-buru. Ikuti sumber suara ya Pak Fahmi. Ini tidak ada short line atau jalur pemandu yang bisa kita gunakan. Jadi harus lebih berhati-hati. Jangkauan tongkatnya bisa disesuaikan. Saudara, anak-anak nanti akan kembali melanjutkan orientasi dan menuju masjid serta mengenali lingkungan. Tapi ada satu yang ingin saya tunjukkan, bahwa selain guiding block yang tidak ada, tapi kalau dapat Anda lihat, ini cukup tinggi perbedaan antara jalan dengan halaman yang ada di SLBN Cicendo. Tentu ini juga menjadi perhatian khusus agar anak-anak yang memiliki kekhususan dalam penglihatan ini tidak terjatuh. Oke, kita coba mulai berjalan ya. Tapi kita akan coba fokuskan pada menghitung pintu ya. Maju Hasan. Oke, ada pot di situ ya. Oke, lanjut Atala. Perlahan saja. Sebentar Rizka. Lanjut saja. Nggak usah bergeser ke kanan. Nah, jadi short line-nya lepas Hasan. Oke, silakan Atala. Hitung pintunya. Nah, ternyata pintu ke-6, nanti dari pintu ke-6 stop dulu ya Hasan ya. Nah, setelah pintu ke-6, sebelum pintu ke-6, berarti setelah pintu ke-5 ya, kalian belok ke kiri. Oke, gunakan two touch teknik. Sok, maju dulu 2 langkah, baru belok kiri. Silahkan. Belok kiri, Rizka, dilanjut. Awas Hasan, hati-hati. Selesai short line-nya, kita masih tetap lurus. Lihat, oke, kamu boleh turun. Boleh Rizka duduk di sebelah kiri, coba. Dibuka, disimpan yang rapi di arah depan kalian. Oke, ujung jarinya itu menyentuh ujung temboknya. Ujung sepatunya menyentuh ujung temboknya. Gimana berarti posisinya? Fahmi, tadi kita sudah ikut orientasi ya Pak ya, murid-murid belajar mengenali lingkungannya karena ini lingkungan yang baru. Selama proses renovasi di SLBN Pajajaran, mereka harus sekolah di SLBN Cicendo. Kalau untuk relokasi Pak Fahmi, apakah memang ini satu-satunya pilihan? Atau mungkin ada sekolah lain atau bangunan lain yang bisa berfungsikan dengan lebih aman untuk murid-murid kita? Baik.
menurut saya memang kalau ini yang terbaik bukan. Tapi kalau yang terdekat memang iya. Jadi sekolah ini memang di kisaran ini, di radius dari terdekat dari SLBN Pajajaran, itu memang yang terdekat adalah SLBN Cicendo. Dan pimpinan memang mengarahkan kita melalui Pak Sekda dan Pak Gubernur untuk mengarahkan kita di relokasi di sini. Kang Farhan, terima kasih untuk waktunya, Kang. Hatur nuhun. Kang, kalau bisa kita gambarkan bangunan di depan kita ini, Kang, menjadi epicentrum polemik belakangan. Karena bangunan yang sebelumnya digunakan untuk SLBNA Pajajaran, ini direncanakan akan digunakan untuk sekolah rakyat. Yang pertama adalah bahwa SLB ini sejarahnya kan dulu didirikan oleh Yayasan Pendidikan Blinden dari yang Belanda ya. Betul. Kemudian setelah kemerdekaan diambil alihlah oleh pemerintah provinsi penyelenggaraan SLBN-nya. Tetapi tanahnya, hamparannya semua milik Kementerian Sosial. Karena memang Kementerian Sosial berkewajiban membuat sekolah rakyat. Dan itu pasti didukung oleh pemerintah Kota Bandung. Nggak bisa nggak, gitu ya. Nah, kita juga sebetulnya diminta untuk menyediakan lahan kan 5 hektar. Nggak ada di Bandung 5 hektar di mana? Maka Menteri Sosial memutuskan ini saja. Karena ada beberapa ruang kelas yang underutilization. Nah, kebetulan langsung bongkar. Kayaknya barangkali nggak ngobrol dulu. Oke. Tidak mengerti sensitivitasnya. Pertanyaannya adalah ketika anak-anak ini dipindahkan ke SLB Cicendo yang merupakan SLBNB untuk tunarungu, apakah ada fasilitas ini? Nah, saya sih tidak akan menghakimi. Wali Kota Bandung dalam hal ini memutuskan untuk apabila memang dibutuhkan pembangunan guiding block, handrail untuk membantu mobilitas anak-anak di SLBN Cicendo, maka dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, DSD-ABM, itu siap dari Kota Bandung akan menyiapkan untuk memasangkannya. Buat orang tunanetra, mobilitas itu sangat sulit. Betul. Bukan bergeraknya, tapi untuk kemudian pindah ke satu tempat dan memetakan tempatnya di dalam benak mereka tanpa penglihatan, itu sulit sekali. Murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Yap. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Nah, aku mau husnuzon aja ya, supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat udah langsung masuk ke kelas yang baru. Saudara, sekolah luar biasa Negeri A Pajajaran Bandung sejatinya bukanlah sekolah biasa. SLB Negeri A Pajajaran Bandung merupakan sekolah penyelenggara pendidikan khusus pertama dan tertua di Asia Tenggara. Sekolah ini dikelola pertama kali oleh seorang dokter mata keturunan Belanda bernama Dr. Charles Herman August Westhoff pada tahun 1901 dan kala itu diberi nama Bandungsche Blinder Institute. SLB Negeri A Pajajaran memiliki 111 siswa tunanetra, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus ganda. SLBN A Pajajaran memiliki 4 gedung, yakni Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D, yang kini tengah direnovasi untuk sekolah rakyat. Saudara, saya berada di area Sentra Wiataguna, ataupun komplek yang kemudian menjadi lokasi berdirinya SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, yang belakangan menjadi perhatian. Saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara. Itu adalah salah satu gedung yang sedang dibongkar dan direnovasi untuk digunakan bagi program sekolah rakyat. Tapi nanti saya akan tunjukkan belakangan. Sekarang saya akan coba berbincang secara langsung dengan Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, dengan Pak Gun-Gun. Pak, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Kita tahu, Pak, bahwa SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung ini belakangan begitu menuai sorotan karena ada salah satu gedung yang direnovasi untuk sekolah rakyat dan ada juga murid-murid yang tetap harus bersekolah, Pak. Renovasi ini apakah mengganggu kegiatan belajar mengajar atau masih bisa beroperasional seperti biasa, Pak? Ya,
Kalau secara teknis memang agak sedikit mengganggu ya. Tapi itu bisa kita atasi lah, karena kita juga selaku pelayan masyarakat harus siap dengan apapun yang terjadi. Terlebih ini adalah program pemerintah yang harus kita dukung. Saya ingin tunjukkan Pak, ini tanah milik Kementerian Sosial RI, betul ya Pak ya? Ya betul, ini punya Kementerian Sosial. Nah, yang menarik tapi ini tahun 1986. Betul. Dan SLBNA Pajajaran ini berdiri tahun 1901. 1901 ya. Artinya duluan SLBNA Pajajaran. Karena terus terang ini dulu adalah yayasan punyanya Belanda ya, yang diperuntukkan untuk anak-anak tunanetra lah ya. Tujuannya ke sana. Seiring berjalan yayasan mungkin sudah tidak sanggup lagi, makanya dihibahkan. Dihibahkan. Ya? Nah pada saat itu terjadilah mungkin perubahan nomenklatur sehingga diambil alih lah oleh Kementerian Sosial. Untuk SLBNA Pajajaran ini ada 4 gedung ya Pak, kalau tidak salah ya, Pak? Betul. Yang A tadi kantor untuk Pak Gun-Gun? kantor kepala sekolah dan tata usaha. Oke, untuk gedung B di? Gedung B ini. Oke, di bagian depan ya Pak ya? Peruntukannya untuk apa Pak? Ini untuk jenjang yang SMA. Oke, untuk keseluruhan Pak, di SLBNA ini ada berapa murid? Keseluruhan saat ini ada 111 siswa ya. 111 dari TK sampai? Ya, SMA. TK sampai SMA. Gitu. Ada berapa rombongan belajar Pak? Karena kan tentu kuantitas dari SLBNA ini tidak bisa disamakan ya. Teknis pelajarannya, pengajarannya dengan yang umum. Betul, karena di kita itu ada 48 rombel ya dari 111 ini, bukan berarti membutuhkan ruangan sedikit, karena kalau dibandingkan yang umum 111 itu sedikit ya. Tapi kan kalau di SLB itu kita punya standar Pak. Misalkan untuk SD itu maksimal 5. Maksimal 5? Satu kelas hanya 5 orang? Ya, kemudian SMP 8. SMP 8? Kemudian SMA 8. Kalau ditambah lagi kita memiliki anak MDPI, mereka MDPI itu adalah multiple disabilitas visual impairment ya. Dalam artian itu mereka mengalami hambatan selain tunanetra, ada autis. Tunanetra misalkan dengan pendengaran. Itu tidak bisa dilayani 1:5 untuk SD, paling banyak itu 1:1. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak hanya tunanetra tapi juga ada kekhususan ganda ya Pak ya. Dan yang paling penting adalah cakupan kelasnya, karena membutuhkan banyak kelas untuk kemudian mengajarkan secara maksimal. Nah, kalau saya berbicara kenyataannya, ini kan ruangan kelas hanya terbatas. Kalau berbicara real standar layanan, ya kalau 48 rombel, itu idealnya kan 48 ruangan. Sekarang ada berapa ruangan Pak? Kita hanya 17. Sudah tiba di gedung C apa ya? Ya. Baru datang udah diperlihatkan bolong Pak? Iya. Ini udah lama bolongnya Pak? Ya udah lama lah. Sudah lama. Ya, udah lama. Oke. Ini untuk dipakai murid kelas berapa Pak? Ini disebutnya gedung C, peruntukannya untuk SD dan SMP. Untuk renovasi ini sejak kapan Pak? Ini kalau tidak salah itu tanggal 10-an, tanggal 10, tanggal 11 itu sudah mulai di ini. Oke. Walaupun bertahap, mulai dari sana, dari ujung ke kita. Karena ini tuh, nah yang cat kuning ini, ini adalah ruangan kami asalnya. Kawasan ini berdiri di lahan seluas 4 hektar. Betul. Dan sebenarnya tidak hanya bangunan SLBNA, ada bangunan-bangunan lain yang kemudian bisa saja sebenarnya diperuntukkan. Ada asrama, ada yang lain-lain. Betul. Kenapa harus SLBNA? Karena ini lahan yang paling luas yang ada di Kota Bandung, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Artinya tidak hanya gedung ini, atau nanti juga? Nah itu saya nggak tahu. Seandainya saya tahu, saya akan tunggu nanti izinnya. Kita akan terus mendampingi ya pembangunan ini, karena apabila memang ada diperlukan izin, maka
maka kita akan datang untuk memastikan ini nanti perizinannya sesuai dengan peraturan yang ada. Boleh kita lihat ke sana, Kang? Enggak, ini lagi ada yang kerja juga. Karena gini, banyak yang mengatakan bahwa pada akhirnya ini tidak dibongkar, tapi direnovasi. Tapi kalau kita lihat skupnya, tadi saya juga sudah ke sana, bahkan ada tulisan bongkar. Yang namanya pembongkaran yang harus ganti IMB itu, fondasinya sampai dibongkar, terus temboknya sampai hilang. Jadi satu, secara struktur, secara konstruksi tidak ada perubahan. Yang ini tidak ada perubahan tidak volume. berubah apapun berarti, Kang? Kita berada di damel naon, Kang? Kamar mandi, toilet. Jadi ya apa boleh buat ya mesti dibongkar bawahnya. Kasih pipa-pipa pembuangan air gitunya. Siap nuhun. Oke, karena yang jadi ketakutan juga, Kang, bahwa ada informasi juga yang kami dapatkan, betul tidak? Pada awalnya tidak hanya bangunan ini yang kemudian akan dipergunakan untuk sekolah rakyat, tapi juga gedung C. Mungkin iya. Makanya saya betul-betul akan bersikap sesuai dengan keperluan aturan yang ada. Nah, kalau keperluan aturan yang ada adalah ternyata harus ada izin PBG-nya, ya kita akan dampingi supaya PBG-nya juga bisa keluar. Ada yang perlu digarisbawahi juga, Kang, bahwa kita tahu murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Untuk kemudian pada akhirnya dibongkar demi sekolah rakyat, dan konsekuensinya beberapa murid kita harus dalam tanda kutip direlokasi. Ini aku mau husnuzon aja ya. Artinya saya berprasangka baik nih. Kenapa mesti dari sekarang? Supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat yang akan diumumkan mulai tanggal 7 Juli itu udah langsung masuk ke kelas yang baru gitu. Ya gitu deh. Tapi ini bukan bentuk diskriminasi kepada para penyandang tunanetra? Enggak, saya akan memastikan hal itu tidak terjadi. Itu sebabnya dari Dinas Bina Marga Kota Bandung, apabila memang dibutuhkan nanti di sana, guiding block, handrail, dan lain-lain, itu kita sudah siap untuk memasangkannya. Berbicara terkait dengan program baru yang dicanangkan oleh pemerintah, biasanya pertanyaannya adalah anggarannya. Kita usulkan indeksnya per orang kira-kira 40 juta setahun. Saudara, saya sudah bersama dengan Menteri Sosial, dengan Saifullah Yusuf. Gus Ipul, terima kasih untuk waktunya, Gus. Sama-sama. Gimana kabar, sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gus, kedatangan kami ingin mengupdate terkait dengan persiapan dari sekolah rakyat yang memang proyeksinya akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Artinya kurang lebih sudah 2 bulan lagi mungkin ya akan dilaksanakan. Sejauh ini progresnya seperti apa? Ya, kita terus matangkan ya. Kita terus berkoordinasi, kita punya satgas ya yang secara simultan bekerja. Ada satgas sarana prasarana, ada satgas kurikulum, ada satgas rekrutmen guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang lain, ada satgas rekrutmen siswa, ada satgas pengawasan, penganggaran, dan seterusnya. Ini bekerja secara simultan. Kita berusaha agar nanti di bulan Juli itu bisa dimulai ya, sambil kita evaluasi secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan dimulai di berapa sekolah, Gus, dan muridnya berapa jumlahnya? Yang sudah dinyatakan layak ada 65 titik. 65 titik. Mayoritas tentu gedung Kementerian Sosial ya. Setelah itu sekarang ada 35 lebih yang mulai disurvei oleh Kementerian PU, maka 35 itu layak. Kalau layak maka ditindaklanjuti dengan perencanaan untuk melakukan renovasi. Oke, untuk jumlah muridnya sudah mencapai 10.000? Kalau untuk 65 titik itu kira-kira hampir 7.000. Tapi nanti kalau sudah dengan 100 titik itu, dengan 35 tambahan itu, insya Allah udah mendekat 10.000 siswa. Oke, 10.000 siswa untuk tahap pertama ini ya? Siswa untuk tahap pertama. Baik, Gus, yang menarik adalah bahwa kita tahu tentu semua pihak mendukung
implementasi dari sekolah rakyat karena begitu mulia tujuannya untuk memberikan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kita tahu juga bahwa angka dari Kemdikbud dan BPS menunjukkan bahwa ada lebih dari 4 juta anak kita yang tidak sekolah. Target dari sekolah rakyat sendiri akan mengurangi berapa dari anak-anak yang tidak sekolah ini? Jadi kita semakin tahu ya, memang banyak dari keluarga di miskin ekstrim itu yang tidak sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah, putus tengah jalan. Nah, data-data itu memang kita lihat, kita baca. Setelah itu berdasarkan data itu kita mulai katakanlah mendatangi rumah-rumah yang mereka memiliki anak usia sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Oke, berbicara terkait dengan program baru yang dicanangkan oleh pemerintah, biasanya pertanyaannya adalah anggarannya. Nah, sejauh ini apakah sudah dapat dipastikan anggaran kurang lebih senilai lebih dari 2 triliun, Gus, untuk tahun 2025 dan 2026 ini sudah ada dan sudah aman? Nah, dari sampai titik ini bisa kami sampaikan tentu anggaran tidak ada masalah. Untuk nominalnya, Gus, anggaran di 1 tahun pertama saja? Ya, memang itu ada indeks ya, lagi dibicarakan dengan Kementerian Keuangan ya. Nanti kita bisa lihat hasil akhirnya, tapi sekarang itu kita usulkan sesuai usulan Satgas itu ya indeksnya per orang kira-kira 40 juta setahun. Oke, kita tentu mendukung bahwa akses pendidikan gratis untuk anak-anak ini adalah suatu hal yang positif, tapi di satu sisi juga harus dibarengi dengan kualitas kurikulum. Sementara kita tahu juga, Gus, bahwa persiapannya tidak terlalu panjang. Apakah Kemensos dapat memastikan kurikulum yang ada di sekolah rakyat ini mumpuni untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita? Pertama-tama yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak sendiri. Kementerian Sosial ini tidak sendiri. Ya, kami ditugaskan oleh Presiden bersama-sama dengan sejumlah kementerian. Tentu yang utama adalah Dikdasmen, kemudian Dikti, ya, kemudian juga tentu dengan PU untuk mendukung sarana prasarananya. Di samping itu kami juga diberi kesempatan oleh Presiden untuk merekrut tim ahli. Kami mintalah Profesor Muhammad Nuh untuk bisa membantu kami. Kurikulum ini disiapkan sepenuhnya oleh Dikdasmen, Prof. Mukti, ya, dengan Satgas, dengan tim, ya, untuk khusus sekolah rakyat. Ada 3 kurikulum lah kira-kira sederhananya itu. Yang pertama kurikulum untuk matrikulasi, untuk pengenalan, masa orientasi. Setelah itu baru kurikulum resmi, kurikulum formal. Tapi di sini kalau istilahnya Prof. Mukti itu multi entry, multi exit. Jadi tentu fleksibel sekali ya. Bisa jadi anak yang putus sekolah, bisa di tengah jalan kalau memang alokasinya ada dan seterusnya. Baru yang terakhir itu adalah kurikulum pendidikan karakternya. Karena ini berasrama selama 24 jam, jadi nanti ada pendidikan karakter yang digarap oleh Kementerian Agama. Berdasarkan survei dari Litbang Kompas juga menyatakan 94% lebih masyarakat kita mendukung sekolah rakyat, tapi tentunya harus kita kawal adalah proses untuk menuju dari implementasi sekolah rakyat itu, Gus Ipul. Karena belakangan juga yang ramai diperbincangkan, kita tahu ada semacam dalam tanda kutip polemik dari persiapan yang ada di Sentra Wiataguna yang menyentuh SLBN A Pajajaran, sekolah yang digunakan oleh murid-murid tunanetra kita, yang dalam tanda kutip juga harus direlokasi sementara karena proses persiapan dari sekolah rakyat. Apa pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk meletakkan sekolah rakyat di bangunan yang sedang digunakan oleh SLBN A Pajajaran? Pak Presiden, Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Prabowo, Presiden kami, Pak Prabowo, Presiden kami. Kami mendukung sekolah rakyat. Kami mendukung sekolah rakyat. Kami mendukung sekolah rakyat. Tapi jangan usir kami. Tapi jangan usir tempat belajar anak kami. Tapi jangan hancurkan masa depan kami. Tapi jangan bongkar sekolah kami. Jangan hancurkan masa depan kami. Kami ingin anak kami belajar, berkarya, dan bermain di tempat ini. Kami ingin tetap belajar di SLBN
SMA Pajajaran. Ini kan sudah beberapa hari ya Rizka dalam tanda kutip direlokasi. Ada kendala nggak sejauh ini untuk adaptasi? Adaptasinya tuh susahnya kayak tadi sih buat ke toilet gitu-gitu kan harus diadaptasiin lagi. Sama ini sih kalau mau ke kantin kan susah di sini. Jadi kita tuh harus bisa bahasa isyarat kan di sini. Nah jadi kalau kita yang nggak bisa jadi kita nulis. Ada yang nulis temen ya kita mau beli apa ditulis gitu. Ya semoga ya hal seperti ini terulang lagi, soalnya jujur kaget sih. Jadi aku harap kedepannya kita ya bisa belajar lebih tenang lagi. Dalam Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 2016 itu pasal 1 ketentuan umum poin H dan itu pemerintah daerah atau pusat itu wajib menyediakan sarana prasarana yang akomodasi layak ya, yang sesuai. Jadi tetap kita agak sulit juga. Saya ingin tahu tanggapan dari Pak Maman ketika pertama kali mendengar bahwa akan salah satu gedung di SLBN Pajajaran akan direnovasi untuk sekolah rakyat dan harus direlokasi beberapa murid dan guru ke sini. Tanggapan Bapak, perasaan Bapak saat itu seperti apa? Saya sebagai guru harus taat dan patuh gitu ya. Tapi kan yang menjadi keprihatinan kami anak-anak ini. Apapun alasannya kan yang namanya relokasi pastilah ada sedikit perubahan. Mungkin konsentrasi anak, psikologi anak ini yang kami kedepankan. Yang biasanya bermain istirahat ya, bergurau sekarang agak-agak sulit juga gitu. Pak, kita tahu bahwa belakangan murid-murid tunanetra dari SLBNA Pajajaran direlokasi ke SLBNB Cicendo, Pak. Saya mau tanyakan, ini pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah pernah? Di masa kepemimpinan saya 4 tahun ini dan berdasarkan informasi yang ada belum pernah terjadi proses sementara berpindah ketika renovasi sedang berjalan. Tentunya saya selaku pimpinan di sini memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memastikan anak-anak kami yang di SLB Negeri Pajajaran tetap mendapatkan hak pendidikannya secara maksimal dan optimal di SLB Negeri Cicendo. Saudara, saya sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dengan Mas Ubaid Matraji. Mas Ubaid, terima kasih untuk waktunya, Mas. Menurut Anda apa yang membuat pemerintah begitu cepat, begitu tergesa-gesa dalam tanda kutip membentuk sekolah rakyat ini? Bahkan di pertengahan tahun ini kan rencananya kegiatan belajar mengajar sudah akan dimulai. Jadi pemerintah inginnya instan, menyelesaikan masalah secara instan, secara cepat, sehingga hasilnya bisa dilihat gitu. Dari titik situ saya katakan itu justru jebakan kegagalannya di situ gitu. Karena persoalan pendidikan, memperbaiki kualitas pendidikan itu nggak bisa dilakukan dengan cara instan. Hasilnya juga nggak bisa cepat. Karena apa? Karena pendidikan itu adalah proses penyadaran. Dari JPPI sendiri, apa rekomendasi kepada pemerintah? Hal apa yang seharusnya menjadi fokus pemerintah saat ini? Sebaiknya pemerintah memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Gitu. Kalau pemerintah punya aset sekolah-sekolah negeri, maka kita maksimalkan di sekolah-sekolah negeri. Misalnya, kalau daya tampung sekolah negeri itu di satu daerah itu tidak mencukupi, maka sekolah yang ada di situ apa? Adanya madrasah, libatkan madrasah. Adanya sekolah swasta, libatkan sekolah swasta. Oh ternyata madrasah nggak ada, sekolah swasta nggak ada, adanya pesantren, libatkan pesantren. Nah, dengan begitu maka tahun ajaran baru, Juli, itu anak-anak yang selama ini sekolah aja nggak bisa, tertinggal, mereka bisa sekolah. Apa pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk meletakkan sekolah rakyat di bangunan yang sedang digunakan oleh SLBNA Pajajaran? Yang pertama, kita ingin memuliakan semuanya. Jadi kita ingin memuliakan teman-teman penyandang disabilitas yang sedang sekolah di situ, di SLB. Kita ingin memuliakan sekolah rakyat yang siswa-siswanya juga dari keluarga miskin, miskin ekstrim. Kita juga memuliakan mereka yang membutuhkan layanan sosial, ya, untuk perawatan dan lain sebagainya. Khusus untuk di Bandung itu, ya, itu asetnya Kementerian Sosial, tapi ya digunakan juga sebagian untuk SLB. SLB itu penanggung jawabnya adalah pemerintah provinsi. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu sudah lama digunakan bersama-sama juga. Nah, tapi dalam rangka adanya sekolah rakyat ini, kita perlu melakukan renovasi.
Nah, maka bulan Maret itu sudah dia bahas bersama-sama. Jadi tiga-tiganya nanti bisa jalan bersama. Sekolah rakyat, SLB, dan pelayanan, tiga-tiganya bisa jalan dan udah musyawarah, semuanya ada sepakat. Memang dalam perjalanan ada sedikit kesalahpahaman di sana dari beberapa orang gitu yang kemudian membuat video dan akhirnya viral. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Oke, yang jadi pertanyaan juga Gus adalah urgensi dari renovasi ini. Kenapa? Karena siswa-siswa kita sedang memasuki pekan-pekan ujian dan harus direlokasi sementara ke SLBNB Cicendo, dan di situ kami sudah menelusuri secara langsung, Gus, itu tidak proper sebenarnya untuk mereka karena yang satu SLBNB ini untuk tunarungu, sementara SLBNA ini murid-muridnya adalah tunanetra. Urgensinya apa? Apakah untuk mengejar target bulan Juli nanti? Enggak juga, jadi kita teknis ya itu saya tidak terlalu ngerti, tetapi pilihannya itu dimusyawarahkan sebelumnya. Di situ Pemprov ya, kemudian ada Kementerian Sosial dan satu laginya adalah pihak SLB. Nah, kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu juga tentu dengan tokoh-tokoh termasuk KND, Komisi Nasional Disabilitas. Bahwa ketika kami ke sana memang ada suara-suara dari murid dan guru yang merasa khawatir bahwa renovasi ini kemudian cepat atau lambat akan menyingkirkan mereka. Apakah Menteri Sosial berani menjamin bahwa murid-murid kita tidak akan pernah tersingkirkan dari rumahnya? Insya Allah kami jamin lah. Jadi kami persilakan untuk terus dimanfaatkan sepanjang dibutuhkan, kami persilakan. Jadi kami juga sangat senang bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena itu pun sudah tertuang di dalam perjanjian, di dalam MOU. Sudah ada perjanjian kesepakatan bersama gitu. Tiga-tiganya jalan. Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan, sekolah rakyat dihadirkan bagi semua, namun polemik kebijakan muncul di tengah jalan. Segerakan solusi bersama, karena masa depan generasi ada di tangan negara. Saya Dipa Nurbahagia, sampai jumpa minggu depan.